Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang penggunaan aplikasi rapot versi Dikarin kurikulum 2013 ya. Langkah pertama, kita input data sekolah. Untuk input data sekolah saya rasa ini sudah cukup jelas, kita isikan sesuai dengan data sekolah kita masing-masing. Langkah berikutnya kita menentukan KBM atau KKM, kita klik. Nah, untuk KKM ini juga sesuai sekolah masing-masing. Untuk rentan predikatnya ini bisa disesuaikan, umpama nanti di sini KKM satuannya 65, umpama berarti di sini 65 ya. Untuk ini B-nya mulainya umpama 75 tetap, A-nya mulainya 87, umpama kita ganti saja 87 ya. Monggo. Nah, untuk muatan lokal ini yang sangat perlu diperhatikan. Untuk muatan lokal, kalau kita muatan lokalnya bahasa Jawa, Jawa Tengah, kita biarkan ini Jawa Tengah. Tapi kalau umpama Sunda, kita klik, kita pilih yang bahasa Sunda ya, klik bahasa Sundanya. Oke, kemudian kalau sudah, kita kembali. Langkah berikutnya kita ke menentuk input data peserta didik. Nah, untuk input data peserta didik ini kita tidak usah menulis secara manual ya. Untuk semua sekolah itu punya data, yaitu dari Dapodik. Jadi kita tinggal gunakan data yang dari Dapodik. Ini ada link cara unduhnya yang nantinya bisa digunakan. Kemudian ini ada link cara mengurutkan daftar peserta didik yang diunduh dari Dapodik sebelum kita kopas di sini ya. Oke. Nah, setelah kita selesai mengurutkan kolom ini ya, ini kan menjadi urut untuk rombelnya. Kelas 1 ngumpul menjadi 1, untuk kelas 2 nya juga sampai ke kelas 6 nya. Nah, kalau umpama kita mau ambil yang kelas 1 umpama kita, atau yang kelas 2 atau kelas 3 ya, umpama kita ambil kelas 1 saja ya. Kita blok ini dulu, kita klik, terus tekan shift, geser kursor ke kanan, kita ambil yang kelas 1 nya saja semua dulu. Nah, ini sudah kelas 1, kemudian geser lagi sampai paling belakang. Nah, sudah, kita copy ya, kita copy. Nah, setelah kita selesai input data peserta didik yang kita copy pastenya sudah ya, kemudian kembali. Langkah berikutnya menentukan kelas. Nah, ini untuk menentukan kelas tinggal tulis angka-angkanya ini seperti ini saja ya. Ini umpama kelas 1 semester 1, ini nomor urut berdasarkan absen siswa. Ini nomor input peserta didik tadi berdasarkan nomor pada saat kita input peserta didik ya. Ini sampai kelas 2 ini seperti ini. Kelas 3 nya ini di sini di kelas 3 kebetulan yang nomor urut 9 ini kenapa tidak ada, karena tidak naik kelas. Tidak naik kelas, jadi kita hapus yang nomor urut 9 ya. Naik sampai di kelas 6 sudah. Ini intinya kita copy paste nomor angka di sini ya, nomor urut absen dan nomor urut sesuai input peserta didik. Nah, kalau ini sudah, langkah berikutnya kita masuk ke dalam kelas ya, masuk ke dalam kelas. Umpama kita ke kelas 1 ini. Nah, kemudian kita input data guru kelas di sini. Ini untuk semester 1-nya. Nah, di semester 2 di sini. Ini kebetulan kepala sekolahnya ganti di semester 2 ya. Ini berarti di semester 2 kita ganti kepala sekolahnya. Nah, kalau ini sudah,
Lah untuk di penilaian KI3 dan KI4 dulu ini sama ya, proses penilaiannya sama dengan yang tahun kemarin, sama, hanya saja ini agak kayak kemarin ada yang komplain dari mana ya, oh dari Garut itu ada yang komplain bingung tentang penilaian yang agama. Nah, yang agama. Lah untuk yang kosong ini tidak ada KD-nya. KD ini juga bisa dirubah-rubah ya, sesuai umpama tidak sesuai bisa rubah. Umpama tidak sesuai. Ini kebetulan yang saya contohkan yang esensial ini. Yang bukan esensial saya rasa sama saja, yang kurikulum nasional dengan yang kurikulum esensial sistem penilaiannya sama untuk aplikasi di Karinnya ya. Untuk yang kosong ini tidak ada KD-nya, itu tidak perlu kita isi ya. Tidak perlu kita nilai, yang kita nilai cukup yang ada angka KD-nya saja. Jadi kita tidak terlalu banyak menilai. Lah untuk agama kemarin yang menjadi pertanyaan, untuk agama ada umpama di kelas ya, untuk agama tadi agamanya. Lah untuk agama dalam satu kelas ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Katolik dan seterusnya umpama. Itu menilainya bagaimana? Itu menilainya ya sesuai dengan kolom agamanya yang dianut. Umpama agama Islam nomor urut 1 itu agamanya Islam, berarti kita nilai di kolom agama Islam. Lah nomor urut 2 umpama itu beragama Kristen, berarti kita nilai di kolom agama Kristen. Di kolom agama Islam ya tidak usah kita nilai ya. Lah kemudian nomor urut 3 beragama Katolik. Beragama Katolik nomor urut 3, berarti kita nilai di kolom Katolik. Lah nomor urut 4 umpama beragama Hindu, berarti kita nilai di kolom agama Hindu. Lah nomor urut 5 ini umpama beragama Buddha, berarti kita nilai di agama Buddha. Lah nomor urut 6 umpama beragama Konghucu, berarti kita nilai di kolom agama Konghucu. Semacam itu ya. Itu untuk penilaian. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Nah, kalau sudah berarti kita sudah katakan ini sudah selesai, kita nilai semua. Berarti kita sudah selesai dalam input nilai ya. Kemudian kita kembali. Nah, kalau sudah input nilainya sudah selesai, langkah berikutnya kita cetak ya, rekap nilainya ini kita cetak. Di sini ada rekap nilai akhir semester untuk KI1-nya, untuk nilai akhir semester KI2-nya, untuk nilai semester KI3-nya, nilai semester KI4-nya. Kemudian di sini ada rekap keseluruhan ya. Terus ada taraf serap beserta dengan grafik taraf serapnya. Ya, untuk taraf serap ini saya ambil dari nilai di bawah KKM dan nilai lebih dari KKM ya. Lebih dari sama dengan KKM itu untuk taraf serapnya, tidak saya ambil dari nilai 10 sampai 100. Nah, nanti untuk yang kelas juga ada serah terima rapotnya, ini ada. Kalau semester 2 nanti ketambahan ada daftar kenaikan kelas dan daftar kelulusan untuk yang kelas 6. Ini kita cetak biasa, klik file terus print ya, baru kita cetak print gitu saja ya, langsung, karena sudah saya set ya. Nah, kalau sudah selesai ini untuk rekap nilai, kemudian cetak rapot. Nah, untuk cetak rapot untuk identitas ya, ini umpama identitas ya, untuk identitasnya ini kita cukup cetak satu kali saja, yaitu pada waktu di kelas 1 semester 1. Untuk semester berikutnya sampai kelas berikutnya tidak usah, jadi identitas namanya identitas itu cukup satu kali saja. Oke, cukup satu kali saja untuk identitasnya ya. Nah, kemudian kita cetak rapot, rapotnya identitas sudah kita cetak,
langkah berikutnya kita cetak rapotnya ya. Kita cetak rapotnya. Kita cetak rapot. Oh ya, maaf, nah tadi untuk identitas ini kita jangan klik ke rapotnya ya, karena ini sudah saya matikan, karena ini identitas hanya satu, tadinya kan 6 masing-masing kelas ada identitasnya, tapi cukup satu saja ini. Jadi kita klik kembali saja, baru kita menuju ke kelasnya lagi, terus cetak rapot, kembali ke cetak rapot. Nah kalau sudah, baru kita cetak ini ya, kita cetak rapotnya sesuai nomor urutnya. Nah ini untuk tadi nomor urut 1 agamanya Islam kan, ini agamanya Islam. Nah untuk nomor urut 2 tadi agamanya Kristen, ini berarti deskripsinya tentang KD agama Kristen ya, itu semacam itu. Ini untuk yang pelajaran lain kan nomor urut 2 belum kita nilai ya, ini sampel saja. Ini cetaknya sama, klik file terus print seperti itu ya, terus print sama. Nah kalau sudah, rapotnya sudah, kemudian kita cetak buku induk. Nah untuk buku induk identitas juga cukup satu kali saja ya, kemudian kita cetak nilai induknya. Nah nanti kalau kita urut sampai ke kelas 6, otomatis nilainya di sini mengumpul jadi 1 sampai di kelas 6 buku induknya ya. Makanya ini sistem naik kelas aplikasi ini, naik kelas. Nah, ini sama cetak file print semacam itu. Ya oke, sekian ya perkenalan tentang aplikasi rapot versi di Karin. Ini ada petunjuk manualnya di sini. Barangkali kepingin unduh dapodiknya, ini di sini cara unduh datanya, ada linknya di sini ada. Terus cara mengurutkannya ini juga ada. Terus tutorial ini di sini juga ada, ini untuk cetak-cetaknya. Ya, itu cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak salam, mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.